Oke kawan-kawan sekalian, selamat bertemu kembali di channel Desa Tuber. Kali ini saya menghadirkan teman-teman pendamping desa yang saya pilih, bukan karena posisi dan jabatannya, karena bagi saya tidak penting. Yang penting adalah punya latar belakang, pertama gerakan petani atau gerakan mahasiswa yang pernah dia lampaui. Yang kedua, bersikap kritis dan bukan menjadi pegawai pendamping desa, tetapi mampu merefleksikan kondisi di sekitarnya secara kritis. Silakan Mas. Terima kasih. Selamat sore teman-teman, sahabat-sahabat semua. Saya Arionaldo, tinggal di Ciamis, tepatnya di kaki Gunung Sawal, di sebuah pesantren. Kemudian karena situasi di desa menurut guru saya perlu dibantu, kemudian saya ketika waktu itu ada pembukaan kerja pendamping desa, saya mendaftar dan diterima sebagai pendamping lokal desa. Ada cerita dikit itu Mas ya. Waktu pupuk langka baru-baru ini kan. Nah, kemudian saya cek, kebetulan ada teman yang bisa ngecek ke DPR gitu kan. Ternyata pupuk itu sudah disuplai kembali kekurangan dari pasokan pupuk. Artinya pupuk sudah beredar kembali. Nah, kemudian ketika kita mau akses pupuk, subsidi nih konteksnya, ditanyain kartu taninya. Nah, kalau yang tidak punya kartu tani tidak bisa beli pupuk subsidi. Kan gitu. Sementara petani yang punya kartu tani itu lebih dari yang tidak punya kartu tani itu lebih dari 50%. Terus gimana pupuknya bisa diakses kan? Nah, kemudian saya tanya kembali, ini nggak pakai kartu tani gimana? Sekarang sudah dilonggarkan. Kalau nggak punya kartu tani bisa minta surat rekomendasi untuk menebus pupuk subsidi dari Balai Penyuluh Pertanian. Nah, kebetulan si penyuluh pertaniannya nggak mau ngasih. Alasannya sudah wajib pakai kartu tani. Nah, saya kasih informasi pembanding, dia nggak mau karena perintah atasannya harus sudah pakai kartu tani. Nah, saya bilang, udah atasannya siapa? Saya komunikasi, saya bilang. Nah, kebetulan dia teleponkan ke atasannya, saya cerita soal yang saya barusan sampaikan, ya akhirnya bisa pakai surat rekomendasi dari BPP untuk menebus pupuk subsidi. Nah, artinya kan hal-hal seperti ini kan kalau diurus petani atau orang desa kan sulit Mas gitu kan. Ya. Ketika di blok enggak gitu kan. Iya, kisah ini kan mungkin bagi teman-teman juga ya, penonton yang juga pendamping desa atau aktivis pasti mengalami hal yang sama. Problemnya itu antar institusi kekuasaan negara itu anti komunikasi sebenarnya. Kalau nggak ada perintah atasan nggak jalan. Padahal diskresi sudah dibuka lebar oleh rezim pengaturan administrasi pemerintahan. Ya ini anomali kondisi-kondisi di lapangan. Nanti alasannya kurang sosialisasi lagi. Tapi menurut saya ini refleksi aja. Praksisnya undang-undang desa itu jauh dibandingkan undang-undang administrasi pemerintahan. Padahal Undang-Undang 30 tahun 2014 itu hasil pergulatan ahli-ahli loh, ahli-ahli hukum, ahli-ahli administrasi negara, administrasi publik, kebijakan publik. Tapi dalam pelaksananya tadi kisah-kisah kayak Mas Ronaldo harus nunggu atasan, harus menunggu. Padahal Mas Ronaldo aja bisa nemui pimpinannya itu ya dengan cara komunikatif. Ini juga memberi pembelajaran bagi kawan-kawan. Cara menghadapi pimpinan, pemimpin, ini dua tipe yang agak berbeda. Kalau pemimpin, ya saya berani ambil keputusan. Tapi kalau pimpinan kan, saya tanya dulu sama pimpinan yang di atasnya. Kayak sangkar besi lah. Saya kira kalau kekuatan desa itu dianggap lemah, memang ya kawan-kawan pendamping yang tipenya kayak Mas Ronaldo bisa melakukan prakarsa gitu.
di desa masing-masing. Oke Mas, itu kan kaitan kisah-kisah menarik ya untuk mendampingi desa bukan sebagai pendamping lokal desa. Nah, itu kan anak gerakan dari dalam. Terus gimana ketika mengalami proses mendampingi desa tadi yang menurut hitungannya IDM, Indeks Desa Membangun, dia sudah tarafnya mandiri. Apakah mengalami kesulitan yang sama? Harus komunikasi ke supradesa seperti itu atau justru sebaliknya? Begini, apa namanya, secara umum desa atau perangkat desa itu patuhnya kepada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. Oke. Setelah misalkan di dalam Permendagri atau Permendes, misalkan soal ajuan proposal pencairan dana desa, itu kan harus mencantumkan gambar teknis misalkan. Nah, umpama kita sampaikan harus lengkap dengan gambar teknis, kemudian dia bilang bahwa dinas pemberdayaan masyarakat dan desa tidak mewajibkan, gitu. Udah itu enggak bakal dicantumkan gambar teknis ya gitu kan. Padahal kan yang permen gitu kan. Itu satu sisi. Sisi kedua, saya tuh pernah mengadakan pemetaan batas wilayah desa. Karena praktis kalau secara data kan baru kurang 5% desa itu yang punya batas administrasi wilayah yang definitif. Nah, kemudian kegiatan ini kalau ditarik ke bidang-bidang, ternyata masuk bidang pemerintahan. Otomatis tidak boleh dibiayai oleh dana desa. Setuju lah gitu kan. Kemudian saya buka Permendes, ada kegiatan pemetaan potensi desa. Nah, saya masukkan ke bidang pemberdayaan, yaitu kegiatannya pemetaan potensi desa. Jos. Berhubung ini tidak umum, tidak biasa, gitu kan. Selama kan kegiatan desa itu ya pembangunan infrastruktur, sarana prasarana, gitu kan, pemberdayaannya ya paling pelatihan, gitu kan. Nah, si DPMD-nya bilang ini tidak bisa dibiayai dana desa. Nah, akhirnya si desanya balik lagi ke desa, nggak bisa dibiayai mas, katanya. Kenapa? Ya katanya nih begini-begini. Itu kan sudah jelas ada di Permendes. Nah, ketika saya ke dinas PMD, saya bukakan Permendesnya, baru mau di ACC kegiatan itu. Artinya apa? Orang yang pegang otoritas boleh dan tidak. Pertama, tidak semuanya dibaca itu Permendes itu. Udah capek-capek ya. Iya. Sementara sisi desa, walaupun terang ada di Permendes, kalau DPMD-nya bilang nggak boleh, ya sudah nggak boleh gitu. Ya Mas, ini menarik. Jadi pendamping desa model aktivis itu harus bersiasat terus. Ya. Nah, kebetulan tahun ini di Kabupaten Ciamis ada semacam keharusan untuk melakukan pemetaan batas wilayah desa. Pemetaan Jadi, apa Mas? Pemetaan apa Haru? Kurang jelas. Batas wilayah di desa. Oke. Jadi serentak gitu mas. Nah, itu kan tahun kemarin katakanlah Kabupaten Ciamis memenangkan gitu kan, anggaran dari BIG. Apa itu? Badan Informasi Geospasial. Oke. Ya, kemudian dilakukanlah pemetaan secara delinasi batas wilayah desa secara kartografi tanpa kesepakatan. Nah, setelah kegiatan itu dijalankan, punya kewajiban bagaimana Kabupaten Ciamis
bisa memetakan wilayah desa secara definitif, kan gitu. Nah, kemudian di tingkat kabupaten kebingungan gitu kan. Ini anggarannya dari mana katanya gitu. Iya, 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 iya. Nah, kebetulan karena saya pernah melakukan pemetaan, saya dipanggil ke dinas di bagian pembenahan desa apa ya. Nah, dia nanya saya soal pemetaan itu gimana. Nah, ujung-ujungnya persoalan anggaran gitu kan. Saya kasih masukan, kalau misalkan nggak mau pakai dana desa, ADD itu kan ada slot pemutakhiran profil desa atau slotnya itu peta rupa bumi. Ya. Nah, itu saja dijadikan slot anggaran untuk pemetaan batas wilayah desa. Umpama kecil ya digedein aja, saya bilang gitu. Nah, seperti ini kan. Iya, iya. Artinya kan ADD itu penganggarannya atau peruntukannya berdasarkan kebiasaan gitu kan. Tidak berdasarkan kebutuhan kekinian dari desa itu. Persis. Jadi misalkan pemutakhiran data desa, apa profil desa. Saya rasa nggak semua desa melakukan pemutakhiran, sementara anggarannya atau kegiatannya tetap diserap gitu. Artinya tetap diserap itu tetap ada laporannya gitu kan, laporan pertanggungjawabannya. Persoalannya adalah integrasi antar data itu loh. Yang tidak terjadi, update terhadap data-data administrasi pemerintahan itu belum terkoneksi atau terhubungkan dengan cara berpikir pemberdayaan tadi, cara berpikir pembangunan tadi. Jadi kita ini sedang masuk model pemerintahan datakrasi versus kewenangan desa itu sendiri. Kalau profil data desa itu benar-benar masuk bagian dari kewenangan lokal desa, mestinya kan dananya bisa dibiayai pakai DD, ya kan? Tapi kan tergantung keputusan Jakarta. Cukup enggak soal itu? Kalau enggak cukup, berarti ada kewenangan desa yang lain, yaitu penugasan, di mana ADD tadi ada metode-metode pemetaan. Praktek-praktek dari kalangan NGO, Ornop atau LSM, pemetaan desa itu kan enggak terlalu harus pakai alat yang canggih, bisa pakai sketsa gitu ya, gambar dulu, ala-ala komunikasi rakyat lah. Persoalan nanti mau menggambar itu kan bisa pakai macam-macam. Nah, saya belajar dari teman-teman FPPD Yogyakarta, itu berhubungan dengan satu perusahaan, saya lupa perusahaan apa. Dia memetakan kondisi, oh ini wilayahnya perusahaan ini eksplorasi, oh ini wilayah rakyat desa. Diajak diskusi gambar sketsa. Pemerintah desanya kalau kurang aktif diajaklah warganya. Nah, jadilah kesepakatan konsensus. Nah, memang konsensusnya harus di Musdes. Kalau konsensusnya itu tidak lewat Musdes, maka terjadi aksi-aksi hanya pemerintah desa saja gitu loh, Mas. Kurang kuat. Ya, benar. Kurang kuat. Tapi kalau Musdes itu kan berarti proses demokrasi deliberasi yang terjadi dari berbagai organisasi, kelompok, muncul di situ kuat. Jadi semua orang tahu juga. Singkat kata, keuangan desa itu sebenarnya tidak terputus dengan aspek pengorganisasian. Tidak hanya urusan aplikasi itu kan kelanjutan dari partisipasi. Itu Mas, pembacaan saya. Ya, sekarang justru aplikasi itu seakan-akan menjadi penentu, pemutus dari segala hal yang menjadi praksis-praksis yang ada di desa.